Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pelatih Kabupaten, Bapak Saiful, dan Ibu Ida Zeti, ya Pak, Ibu Ida Zeti, dan teman-teman peserta PPKB yang seangkatan. Baik, langsung saja biar menghemat waktu, saya akan mereview atau mempresentasikan hasil modul ajar saya, di mana saya adalah kelompok 3 yang bertugas untuk membuat modul ajar elemen akhlak. Mohon izin, mau saya share dulu. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sip, sudah kelihatan. Sudah jelas Pak Olis. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Jadi ini modul ajar yang saya buat di kelompok 3. Saya mengikuti format yang diberikan oleh Ibu Pelatih Provinsi. Yang pertama, identitas sekolah. Nama penyusun Holis Anjaleka, saya sendiri. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, institusi SDN 2 Kalibagor, tahun pelajaran 2024-2025, fase B, kelas 3. Elemen akhlak. Alokasi waktu yang saya cantumkan ini 3 JP, satu pertemuan, sebab elemen akhlak yang saya buat itu TP-nya ada 2. Tujuan pembelajarannya kebetulan yang ini saya ambil di TP yang pertama, yang sebagai contoh. Dan pembelajaran peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaik sangka kepadanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan guru. Ini CP yang sudah dirubah karena pada sebelumnya itu CP untuk akhlak, khususnya untuk elemen akhlak itu panjang, kalimatnya panjang. Sekarang sudah disederhanakan. Jadi ketika saya analisa, CP tersebut dapat dibagi 2. Yang pertama, akhlak kepada Allah itu berbaik sangka, kontennya berbaik sangka, dan akhlak terhadap orang tua. Ini saya taruh di kelas 3, dan untuk akhlak kepada terhadap keluarga dan guru ini ditaruh di kelas 4. Terus tujuan pembelajaran yang saya pilih di modul ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cuma sekedar perlu diketahui untuk tujuan pembelajaran satunya itu peserta didik mampu menjelaskan sikap dan perilaku yang mencerminkan baik sangka kepada Allah. Artinya pada TP untuk selanjutnya itu saya menjelaskan tentang contoh-contoh konkret yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan untuk saat ini, modul ajaran ini hanya tentang makna atau konsep berbaik sangka kepada Allah. Pemahaman bermakna ini adalah pemahaman yang akan dimiliki siswa ketika atau peserta didik ketika sudah mengikuti proses pembelajaran tentang berbaik sangka tersebut, berbaik sangka kepada Allah. Pemahaman bermaknanya adalah peserta didik dapat memahami bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi dirinya.
Jadi ini pemahaman bermaknanya bagi peserta didik setelah mempelajari materi ini. Profil pelajar Pancasila yang saya tentukan dan saya target supaya dimiliki oleh peserta didik ini saya ambil hanya 3 karena sebenarnya ya elemen atau dimensi yang lain itu berhubungan, cuma yang saya fokuskan 3 biar tidak muluk-muluk. Artinya kalau dicantumkan semua 6 dimensi itu takutnya tidak tercapai semua. Yang dicantumkan hanya 3. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terutama yang berakhlak mulia ini, tentang akhlak. Yang kedua, bernalar kritis. Kenapa saya mencantumkan bernalar kritis? Karena di proses pembelajaran atau di kegiatan intinya, nanti siswa didorong untuk berpikir kritis tentang konsep-konsep berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, yaitu gotong royong. Juga saya cantumkan di sini karena nanti di kegiatan inti juga ada tugas kelompok, di mana saya ingin apa istilahnya, siswa itu mempunyai sikap gotong royong, artinya menghargai terhadap teman kelompoknya atau saling membantu di dalam satu kelompok tersebut. Target siswa yang target siswa di sekolah kami itu hanya ada yang siswa reguler, artinya siswa dengan hambatan belajar, siswa cerdas istimewa itu tidak ada. Dan karena berhubung ini untuk mohon maaf itu kelas 3 itu ada, ya mohon maaf salah ketik, kelas 3 itu ada ada 19 siswa. Jadi siswa reguler itu sebenarnya bukan 6 tapi 19 anak atau 19 siswa. Terus untuk poin selanjutnya, kompetensi awal. Kompetensi awal ini kemampuan yang harus dimiliki siswa atau peserta didik sebelum mempelajari TP pada modul ini. Jadi sebelum siswa itu mempelajari materi tentang berbaik sangka kepada Allah, jadi siswa tersebut harus sudah memahami makna beriman kepada Allah. Di mana makna beriman kepada Allah ini sudah diajarkan di kelas 1 ya, kelas 1. Dengan memahami makna beriman kepada Allah, bagi peserta didik itu akan lebih mudah untuk memahami makna berbaik sangka kepada Allah. Yang kedelapan, persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini yang saya lakukan, yang pertama, membuat instrumen dan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif profil belajar murid. Ini asesmen ini digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Jadi ingin tahu siswa yang senangnya mendengar, siswa yang senangnya melihat, dan siswa yang sering bergerak atau yang aktif. Itu tujuan dari asesmen ini itu. Kedua, membuat instrumen dan melakukan asesmen pemahaman kepada Allah. Ini juga dibuat lebih awal karena ini yang akan digunakan untuk melakukan asesmen formatif khususnya ya, dan juga nanti akan digunakan juga pada asesmen sumatif. Di mana asesmen formatif itu tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik atau pencapaian peserta didik, di tujuan utamanya untuk memperbaiki proses pembelajaran akan saya lakukan untuk pertemuan yang selanjutnya. Sedangkan untuk sumatif itu untuk nilai yang akan saya masukkan ke dalam raport siswa. Yang C,
Yang C, mengolah dan memetakan hasil asesmen berdasarkan kemampuan siswa. Jadi di sini ada dua kategori, yaitu belum memadai dan memadai. Siswa itu bisa dikatakan belum memadai jika siswa tersebut kok ada yangnya ini. Siswa belum memahami pengertian berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, memadai, yaitu siswa telah memahami pengertian berbaik sangka kepada Allah. Terus yang poin 9, mode dan metode pembelajaran. Modenya tatap muka. Dan metodenya ini dimasukkan juga model pembelajarannya yang akan saya gunakan, yaitu problem based learning, yaitu model pembelajaran yang dengan cara mengajukan suatu permasalahan. Dan metodenya nanti karena ada tugas kelompok, maka kami menggunakan metode penugasan, dan juga tidak kami lupakan metode wajib ini bagi guru, yaitu metode ceramah. Mohon maaf Pak Faris, slide-nya perlu diangkat. Yang mode dan metode pembelajaran ini Pak, belum tampil Pak? Oh sudah tampil. Tampil. Terus yang poin 10, yaitu sarana dan prasarana, sarpras. Sarpras yang kami gunakan yang pertama alat dan bahan, yaitu yang pertama video tentang materi berbaik sangka kepada Allah. Di sini kami masih belum menentukan ya, nanti ada YouTube atau dokumen pribadi, karena setelah saya kaji, ternyata buku paket untuk PHI kelas 3 itu ternyata materinya bukan berbaik sangka kepada Allah. Jadi bukunya itu berbeda dengan CP. Sedangkan kita dituntut untuk gampangnya menyampaikan materi atau konten yang sesuai dengan CP. Sehingga kami saya pribadi masih belum menentukan. Gitu. Yang ke B yaitu LCD proyektor, dan yang C laptop. Yang kedua materi, ya untuk sementara kami mencantumkan ini ya untuk sekedar lihat itu di buku PAI-nya kelas 3 itu tidak ada materi berbaik sangka kepada Allah, itu tidak ada. Dan yang B juga buku guru juga kami gunakan untuk membantu di dalam pembuatan modul ajar ini. Yang 11, pertanyaan pemantik. Sebagaimana judulnya, pertanyaan pemantik ini merupakan pertanyaan yang digunakan untuk menumbuhkan keingintahuan pada peserta didik. Kami merumuskan kami membuat 4 soal yang harus dijawab oleh peserta didik sebagai pembelajaran. Yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk memiliki sikap berbaik sangka kepada Allah? Yang kedua, bagaimana sikap berbaik sangka kepada Allah dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Yang ketiga, apa contoh konkret dari pengalaman pribadi atau cerita dalam Al-Quran yang menunjukkan pentingnya berbaik sangka kepada Allah? Yang keempat, bagaimana sikap berbaik sangka kepada Allah dapat membantu kita mengatasi rasa khawatir, gelisah, atau putus asa? Sehingga dengan diberikannya pertanyaan-pertanyaan ini, siswa nanti akan tergugah atau termotivasi untuk mempelajari berbaik sangka kepada Allah itu seperti apa. Gitu. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran. Seperti biasa, langkah pembelajaran ada 3. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan yang kami lakukan yaitu pertama, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Terus guru dan peserta didik berdoa untuk memulai pembelajaran. Setelah itu
guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada sesi pada kegiatan ini saya akan mengabsen siswa, tapi bukan mengabsen satu persatu, hanya menanyakan apakah ini hadir semua, apakah kelas 3 ini sudah hadir semua, apa ada yang tidak hadir. Kalau ada yang tidak hadir akan saya tanyakan alasannya apa. Dan untuk kesiapan saya akan bertanya ke siswa, apakah kalian sudah siap yang tentang peralatannya termasuk, dan terutama kalau sekarang kan ditarget juga bukan cuma peralatan-peralatan, kesiapan peralatan, tapi juga emosinya. Dan seterusnya peserta didik bersama-sama membaca surat-surat pendek Al-Quran. Ini merupakan pembiasaan. Saya biasanya itu kalau waktunya mepet atau sudah siang, saya cuma membaca satu surah. Kalau masih fresh, itu 2 surah. Selanjutnya, guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Atau mengingatkan kembali materi dengan bertanya. Jadi pada kegiatan ini saya akan bertanya tentang materi sebelumnya, dan setelah itu saya memandu siswa supaya siswa itu paham hubungannya itu apa. Akhlak, sebelum akhlak kan biasanya akidah. Nah, itu akan saya kaitkan dengan materi sebelumnya. Terus selanjutnya, guru memberitahukan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah proses pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Nah, pada kegiatan ini saya memberitahukan tujuan pembelajarannya itu apa yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini. Dan langkah-langkahnya, termasuk nanti saya akan menjelaskan bahwa nanti akan diberikan tugas kelompok yang harus dikerjakan secara berkelompok, di mana di dalam satu kelompok itu harus kompak untuk merumuskan solusi bagi sebuah kasus. Terus kegiatan selanjutnya, guru memberikan pretest kepada peserta didik dengan tanya jawab tentang berbaik sangka kepada Allah. Ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah siswa itu sudah ada yang paham atau ada yang tahu tentang berbaik sangka. Jadi dengan itu nanti saya bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan pemahaman siswa tersebut. Pak Saiful, mohon maaf dulu, waktunya berapa menit, Pak? Kalau sedikit saya ringkas-ringkas saja biar cepat selesai. Sementara dilanjut yang enak, yang gamblang. Nanti yang berikutnya kondisional. Oh iya, siap Pak. Sampai selesai Pak Saiful, lanjut. Lanjut, biar jadi pemahaman ini, bagus. Bagus Pak Saiful, bagus. Terus selanjutnya untuk tahap pendahuluan itu saya lakukan sebenarnya kondisional, yaitu 15 menit. Kalau bisa di target 15 menit selesai. Jika tidak ya enggak masalah, lebih 1 menit, 2 menit itu enggak masalah. Terus untuk kegiatan inti ini saya rumuskan disesuaikan dengan model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan sintak dari PBL itu, proses pembelajaran atau problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta kepada masalah. Sebelum langsung ke masalah, saya menyajikan video dulu, video materi berbaik sangka. Setelah itu peserta didik mengamati video tersebut dan saya suruh untuk mencatat poin-poin pentingnya saja. Contoh umpamanya nanti ada perkataan husnudzan. Husnudzan itu apa? Berbaik sangka. Itu ditulis poin-poinnya saja. Ya, terus selanjutnya guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk bertanya tentang materi
materi yang belum dipahami. Jadi setelah menonton atau mengamati video pembelajaran tersebut, saya memberikan kepada peserta didik jeda atau waktu untuk bertanya jika ada yang masih belum dipahami. Ketika siswa sudah tidak ada yang bertanya, maka saya lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Peserta didik diminta membaca materi berbaik sangka kepada Allah di buku paket. Nah, ini sekedar contoh ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk sementara kan di kelas 3 itu tidak ada materi berbaik sangka, buku paketnya itu. Nanti bisa saya nanti kalau masih ya bukan masih ya, karena ini sudah akan berjalan proses pembelajaran, ya mau tidak mau saya harus membuat sebuah materi, ya bisa di bisa di print 1 lembar, nanti akan saya berikan kepada peserta didik. Selanjutnya, guru bersama peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi berbaik sangka kepada Allah. Setelah membaca materi itu, akan dilakukan tanya jawab biar lebih mendalam lagi pemahamannya. Ya pastinya tentang hal-hal yang tidak atau belum dipahami. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka saya akan memancing atau memberikan pertanyaan kepada siswa. Setelah itu baru masuk ke masalah, yaitu guru menyajikan sebuah kasus kepada peserta didik, yaitu masalahnya atau kasusnya yang akan saya angkat ya. Kalau tidak ada perubahan nanti kalau ketika mau diterapkan, yaitu seseorang yang mengalami kegagalan dan bagaimana sikap berbaik sangka bisa membantu mengubah perspektifnya. Ini kasusnya yang akan disajikan, yang akan diberikan kepada siswa untuk dijadikan tugas kelompok. Sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Langkah-langkahnya di dalam itu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Minimal ya 4 anak. Maksimal 4 anak, bukan maksimal 4 anak. Jika sampai 5 anak itu terlalu banyak, biasanya nanti efeknya kalau terlalu besar, satu kelompok itu biasanya banyak yang standby saja atau tidak membantu, tenang-tenang saja, tidak membantu temannya yang mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu peserta didik diberi tugas kelompok untuk berdiskusi tentang kasus yang telah diberikan oleh guru. Ini hanya semacam instruksi karena kasusnya sudah saya berikan. Setelah dibuat kelompok, lalu saya memberi instruksi, sekarang kasus yang tadi ayo kerjakan dengan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas dengan teman kelompoknya. Jadi peserta didik disuruh berdiskusi ya, terus mengerjakan diskusi sambil lalu saya pandu supaya di dalam satu kelompok itu saling berbagi tugas. Contohnya ada yang menjadi ketua yang bertanggung jawab terhadap selesai tidaknya tugas kelompok tersebut, ada yang mencatat dan itu pun kondisional akan saya serahkan ke peserta didik. Maunya apa? Kadang ada yang seperti ini soalnya. Pengalaman saya itu ada yang tidak mau mencatat. Jadi maunya gantian karena katanya biar sama-sama capek. Ya terserah nanti kondisional kalau masalah yang seperti itu. Selanjutnya sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yaitu yang saya lakukan, guru memantau dan membimbing peserta didik dalam memecahkan sebuah kasus, artinya kasus yang tadi itu. Jadi sambil memantau juga sambil membimbing. Jadi memantau, takutnya itu ada siswa yang tidak fokus atau tidak mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi akan saya pantau terus, dan ketika ada yang membutuhkan bimbingan, ada yang masih belum paham terhadap tugasnya, maka akan saya bimbing. Terus setelah itu, guru memberi perhatian lebih terhadap kelompok yang tingkat pemahaman anggotanya masih rendah. Hal ini dimunculkan oleh saya karena berhubung sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi ketika ada kelompok yang tingkat pemahamannya itu rendah, ya meskipun bukan pemahaman, contoh umpamanya masih ada di kelas 3 itu yang
seperti membacanya masih tidak lancar, itu kan butuh perhatian khusus. Maka akan saya beri bimbingan khusus. Seperti itu. Setelah itu, sintaks selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Isinya itu peserta didik mengolah informasi yang didapat dari berbagai sumber belajar. Jadi dalam mengerjakan kasus itu, saya beri kebebasan kepada peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber belajar, termasuk yang dari saya, materi yang saya kasihkan, atau kalau bisa, kalau sebagian teman-teman umpamanya ada yang bisa menggunakan Chromebook atau laptop untuk mencari di internet, gitu. Kalau bisa. Terus selanjutnya peserta didik menyajikan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep atau tulisan narasi sesuai minatnya. Nah, dari tugas kelompok tersebut, siswa disuruh mengerjakan tugas tersebut atau menyajikan hasilnya itu terserah minatnya siswa. Ada yang hanya peta konsep, hanya poin-poinnya saja. Yang penting nanti ada menyajikan di depan kelompok yang lain, mempresentasikan. Maka yang penting nanti penjelasannya itu jelas. Bisa berbentuk peta konsep atau tulisan narasi, tulisan seperti tulisan mata pelajaran itu. Sintaks selanjutnya, sintaks yang terakhir, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan yang dilakukan yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan. Jadi setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, setiap kelompok itu disuruh maju satu-satu, menyampaikan hasilnya, menjelaskan hasilnya, dan kelompok yang lain itu nanti bisa memberi tanggapan atau masukan. Atau paling tidak kalau SD itu kan ya, kalau tanggapan mungkin agak sulit ya, karena masih tingkat pemikirannya ya seperti itu, atau bisa bertanya yang tidak paham dari penyajian teman kelompoknya yang maju itu, kalau tidak paham ditanyakan, hanya seperti itu saja. Yang penting intinya mulai sejak dini siswa diajari untuk bisa menanggapi hasil dari tugas temannya tersebut. Yang terakhir, guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi sama kelompok. Setelah semua kelompok menyajikan hasilnya, maka saya akan memberikan penguatan. Contoh gampangnya seperti ini, umpamanya, ini yang kelompok 1 umpamanya, ini lebih sempurna, atau bisa saja menggunakan cara merangkum semua dari hasil tugas kelompok itu. Berarti intinya bisa seperti ini. Berarti intinya ini dari kasus tersebut harus seperti ini gitu. Itu yang akan saya lakukan di dalam memberikan penguatan. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Seperti biasa, yaitu kondisional, ya kalau bisa maksimal 15 menit. Yaitu di dalamnya guru mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk merumuskan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Jadi saya akan menggiring mereka atau membimbing atau mengarahkan, bukan langsung membuat kesimpulan. Jadi bagaimana peserta didik tersebut merumuskan kesimpulan sendiri berdasarkan penjelasan-penjelasan dan tugas-tugas mereka. Setelah itu peserta didik mengerjakan post-test. Post-test ini istilahnya? Asesmen formatif ya. Bukan sumatif, karena setelah ini masih ada tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi post-test ini berbentuk formatif, saya ingin mengetahui siswa itu sudah paham apa tidak, dan jika masih banyak yang belum paham, maka saya harus merubah proses pembelajarannya untuk pertemuan yang selanjutnya. Terus selanjutnya peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini perlu ditekankan berhubung kurikulum Merdeka itu
menuntut refleksi terus. Tujuannya apa? Karena dengan refleksi kita akan tahu kegiatan mana yang sudah baik, kegiatan mana yang belum, mana yang harus diperbaiki. Dan nanti juga ada di mana pertanyaan-pertanyaan yang memandu refleksinya itu juga saya langsung copy paste ya, dari modul ajar yang diberikan oleh Ibu Pelatih Provinsi. Setelah itu guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk membiasakan perilaku berbaik sangka kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu semua sebelum ditutup saya memberikan motivasi, artinya mengajak peserta didik bagaimana untuk selalu berperilaku berbaik sangka kepada Allah. Contohnya ketika nanti, jadi intinya saya akan mengatakan seperti ini ya, contoh gampangnya peserta didik, jadi kalian harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah itu merupakan yang terbaik bagi kalian. Seperti itu contoh gampangnya. Yang terakhir, guru bersama peserta didik menutup proses pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan salam penutup. Selanjutnya, poin asesmen sesuai format saya ikutin seperti ini. Asesmen, rencana asesmen awal tujuannya mengidentifikasi gaya belajar siswa. Ini asesmen yang diagnostik. Tekniknya yaitu tulis, bentuk penilaiannya, bentuk asesmennya yaitu jawaban singkat, instrumennya nanti ada di bawah. Yang kedua, asesmen normatif, tujuannya sesuai dengan TP ya. Siswa dapat menjelaskan makna berbaik sangka kepada Allah. Ya, juga tulis, isian, terlampir, dan asesmen sumatif yang untuk dijadikan nilai di raport ini, asesmen sumatif, siswa dapat menjelaskan sama ya. Tekniknya juga tulis. Saya belum bisa merancang yang lain masih karena baru membuat tadi. Setelah saya cek, ternyata di buku paketnya ya, tidak ada ya. Akhirnya saya membuat yang sesederhana ini saja dulu untuk contoh saja. Jadi disamakan dengan bentuk asesmen formatif. Selanjutnya asesmen awal. Asesmen awal ini jenis penilaiannya yaitu non-kognitif karena ingin mengetahui profil belajar siswa. Teknik penilaiannya tulis, tes tulis artinya bentuk penilaian, jawaban singkat. Tujuan penilaiannya yaitu untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Instrumennya, apakah anak-anak senang membaca? Nanti disuruh tulis akan ketahuan siapa yang senang, siapa yang tidak. Apakah anak-anak senang menulis dan apakah anak-anak senang praktek. Hal ini tujuannya untuk mengetahui gaya belajar siswa. Kalau senang membaca berarti harus ditampilkan tulisan atau apa. Kalau senang menulis dan senang praktek berarti ini apa istilahnya, proses pembelajarannya harus dengan gerak-gerak ya, dengan gerak-gerak atau loncat-loncat. Yang penting tidak loncat ke gurunya sudah. Terus selanjutnya asesmen formatif proses pembelajaran. Biar ringkas ya, untuk sementara seperti yang sudah saya sampaikan, asesmen formatif dan sumatif ini untuk sementara sama, disamakan. Sebenarnya bisa, nanti umpamanya sumatifnya ada pilihan ganda, ada tes lisan umpamanya. Tapi semua itu harus dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajarannya itu membutuhkan keterampilan, maka kita tidak patut menggunakan asesmen dengan tes tulis, tidak patut. Tapi karena berhubung yang saya rumuskan di sini TP-nya itu memahami atau menjelaskan, maka itu asesmen ini saya anggap sesuai karena untuk menggali atau mengetahui pemahaman siswa. Yang poin 14, remedial dan pengayaan. Untuk remedial, peserta didik mampu menjelaskan makna ya. Ini ketika ada yang siswa yang belum memahami, maka hal itu perlu diremedi
nanti bisa ditulis di sini. Mohon maaf ya, lupa ini tidak ditulis contohnya ya. Indikator apa yang perlu ditindaklanjuti dan hasil tindak lanjutnya seperti apa. Ini tidak ditulis dan ini pun tidak harus ditulis untuk sekarang karena masih perencanaan. Ketika sudah, kalau menurut saya ketika sudah kita melaksanakan pembelajaran baru kita tahu siswa mana yang masih butuh diremedi dan siswa mana yang butuh pengayaan. Tapi dari sini, dengan adanya rencana ini, jadi kita nanti bisa gampang ketika sudah melaksanakan proses pembelajaran. Yaitu ketika ada yang sudah paham, ada yang atau sangat paham, maka itu bisa dilakukan pengayaan. Supaya anak yang sudah paham duluan itu tetap menambah pengetahuannya, bisa dijadikan menjadi tutor sebaya atau yang lain-lain. Terus poin yang selanjutnya, refleksi siswa. Refleksi siswa ini ya mungkin sama dengan banyak teman-teman, kalau belum dirubah, ini tetap sesuai dengan yang Ibu pelatih contohkan, yaitu pertanyaannya, apa hal baru yang Anda dapatkan setelah mempelajari materi ini? Apa rencana Anda jika mendapatkan musibah atau ujian? Terus, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini fungsinya biar lebih siswa itu biar lebih memahami terhadap dirinya sendiri terutama. Dan bagi guru ini juga membantu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dia lakukan, yang saya lakukan. Begitu juga dengan refleksi guru. Yaitu apa proses pembelajaran sudah berjalan baik. Ini sangat penting untuk perbaikan proses pembelajaran. Apa proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan? Apa rencana selanjutnya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang belum baik? Refleksi terkait hasil pembelajaran. Apa hasil belajar yang sudah baik? Apa hasil belajar yang belum baik? Apa rencana selanjutnya untuk meningkatkan hasil belajar yang belum baik? Nah, hal ini dilakukan, ya tujuan utamanya tetap untuk perbaikan proses pembelajaran. Hasil pembelajaran kalau sudah diketahui, apa yang masih belum, berarti yang belum itu harus guru itu harus mencari cara bagaimana hasilnya juga baik. Dan selanjutnya ini contoh ya, contoh lembar kerja siswa seperti ini, nama, kelas, hari, tanggal. Terus pertanyaannya ya ini ada 5 cuma karena terburu-buru tadi itu, terburu-buru takut disuruh presentasi, ternyata setelah masuk Zoom meeting langsung disuruh. Ya untungnya selesai. Ini husnudzan artinya apa? Berbaik sangka kepada Allah hukumnya apa? Salah satu hikmah berbaik sangka kepada Allah adalah tidak mudah putus asa. Berbaik sangka kepada Allah termasuk akhlak terpuji. Orang yang meyakini semua takdir Allah akan berbaik sangka kepada Allah. Itu contohnya. Bahan bacaan kembali ke yang tadi, untuk sementara yang kami gunakan ini, nanti ketika saya sudah menemukan sebuah materi ya di internet, maka akan saya tampilkan juga di sini. Umpamanya linknya itu akan saya taruh di sini. Glosarium yang mungkin perlu dipahami oleh anak-anak ini ya. Husnudzan itu apa? Husnudzan itu artinya berbaik sangka. Daftar pustaka juga daftar pustaka ya hampir sama ya sebenarnya dengan bahan bacaan. Daftar pustaka itu. Ini yang saya tampilkan. Setelah itu ya identitas seperti biasa. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, Mas Saiful. Apa enggak usah tanya jawab kan cuma review. Ya, gitu ya. Alhamdulillah, aplos dulu, apresiasi dulu. Kita berikan tepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Masya Allah. Ya, Mungkin ini saja. Saya akhiri ya Pak Saiful. Oh, belum. Belum.
Bapak Ibu, Silakan. Assalamualaikum. Saya mau mengevaluasi sedikit saja ya. Ya, siap Bu, siap Bu. Bisa dengar suara saya? Bu, mendengar Bu, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. saya Bapak Ibu, kapan hari saya mengagendakan untuk ketemu jenengan, tapi ternyata manusianya berencana, Allah tetap yang mentakdirkan. Saya kurang fit badan, jadi kapan hari tidak bisa untuk bertemu dengan jenengan, dan sekarang pun saya hanya bisa mengikuti tanpa on cam ya, jadi ngapunten ini sambil rebahan karena masih perlu istirahat. Pak Kholis luar biasa, patut dikasihkan jempol 4 ya, tangan 2 dan jempol kaki 2, luar biasa. Ternyata progres Bapak Ibu semuanya setelah kapan hari kita memberikan materi tentang modul ajar ini luar biasa. Bapak Ibu di pelatihan yang lain, di angkatan-angkatan lain itu pelatihnya itu tidak sampai sedetail, pelatihnya itu jadi tidak sampai sedetail menjelaskan bagaimana kita membuat modul ajar dari A sampai terakhir itu. Tapi alhamdulillah di situ pondok kita ada kesempatan kapan hari kita sangat senang dan bangga sekali dengan Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Kholis yang hari ini saya dengar presentasi tentang modul ajarnya. Yang lainnya mudah-mudahan sama dengan Pak Kholis bahwa memang langkah-langkah dalam membuat modul ajar itu ya begitu itu loh. Ya begitu itu. Bapak Ibu, ini kan kita permintaan dari Kanwil itu memang kita membuat modul ajar secara lengkap sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke jenengan semua itu. Jadi nanti tugas-tugas panjenengan itu membuat modul ajarnya ya seperti Pak Kholis ini tadi, mulai dari poin informasi awal, kemudian kegiatan pembelajaran sampai di asesmen juga itu harus detail begitu. Dan masing-masing kelompok yang sudah dibagikan oleh Pak Saiful, misalnya kelompok A kebagian kelas 1 fase A ya, kelas 1, maka dia fokus membuat modul ajar di kelas 1 di semester 1. Memang sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Saiful, yang betul itu bahwa masing-masing guru diberikan kebebasan untuk membuat materi yang sesuai dengan CP, ya, sesuai dengan CP yang sudah ditentukan. Dan sebenarnya melihat buku itu tidak betul gitu loh ya, tidak betul. Misalnya membaca Al-Qur'an itu tergantung dari kondisi di daerah Bapak Ibu sendiri-sendiri. Kalau misalnya di kemarin itu misalnya kelas 4 membaca Al-Qur'annya Al-Kafirun ya. Kemudian di tempat sekolah lain Bapak Ibu misalnya fotonya surat Anas, ya monggo dipersilakan. Tapi sekarang itu sebenarnya salah ya, ada buku itu buku itu istilahnya mengkondisikan, berarti kan ya, mengkondisikan. Harusnya Bapak Ibu guru itu membuat materi terserah dari Bapak Ibu ini di kurikulum merdeka mempunyai kemerdekaan untuk membuat nggak ditentukan kan CP-nya surat apa. Nah itu tergantung dari Bapak Ibu guru semuanya mau ngambil materi surat apa monggo silakan. Tapi sekarang ini masalahnya istilahnya sudah menjadi rahasia umum bahwa mungkin enggak tahu ya di kabupatennya panjenengan. Kalau di kabupaten saya di kecamatan itu, jadi misalnya satu gusla ya. Satu gusla itu dikondisikan untuk membuat soal sumatif ya. Penilaian di tengah-tengah semester ataupun di akhir semester itu dikondisikan. Sehingga kalau dikondisikan ya harus
materinya sama, sebenarnya itu salah. Kalau dari dinas itu menyalahkan itu. Seharusnya guru masing-masing di sekolahnya membuat soal sendiri-sendiri, baik itu ujian pertengahan semester ataupun di akhir semester, itu kan harusnya guru membuat sendiri karena materi guru yang satu dengan yang lain harusnya tidak sama. Tapi karena sekarang ini dikondisikan ya, jadi ya terpaksa harus sama dan mengacunya banyak sekarang ini GPAI yang mengacu kepada buku guru atau buku siswa ya, buku guru atau buku siswa. Oke, evaluasi dari Pak Kholis yang tadi di kegiatan inti ya, saya tadi belum tidak menyimak di kegiatan awal di informasi umum. Pak Kholis sebenarnya sudah bagus sekali bahwa dari situ bisa kita lihat model pembelajarannya. Pak Kholis ini mengambil problem based learning ya, menyajikan masalah. Tapi Pak Kholis, memang betul Pak Kholis sudah melakukan sintak-sintak dari problem based learning itu sudah dicerminkan semua di situ. Tapi ketika di modul ajar mungkin tidak usah ditulis sintak-sintaknya, jadi langsung saja kegiatannya siswa, kegiatan guru itu apa saja. Jadi sintak-sintak itu tidak usah dituliskan secara rigid, tapi isinya sudah mencerminkan isi dari sintak problem based learning itu. Alangkah lebih baiknya begitu ya. Jadi begitu Pak Kholis ya dan juga yang lain. Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Silakan. Sintaknya harus memang betul. Di kegiatan inti itu kalau problem based learning maka sintaknya ya harus berurutan sesuai dengan sintak problem based learning itu. Tapi untuk poin-poin sintaknya tidak usah ditulis di pembelajaran di kegiatan inti itu. Tapi di kegiatan inti itu sudah mencerminkan isi dari sintak. Jadi itu Bapak Ibu. Yang lainnya juga begitu ya. Untuk selebihnya sudah bagus banget. Saya kasih apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman GPAI Situbondo, terutama karena saya ini tadi mendengarnya Pak Kholis yang presentasi. Mudah-mudahan yang lainnya juga sama dengan Pak Kholis, luar biasa. Alhamdulillah berarti memang pelatihan kita istilahnya berhasil lah, karena kan tujuan kita adalah membuat modul ya, membuat modul kan langkah-langkah yang sudah kita ini siapa ya, ngapunten lah. Oke, sudah dimatikan mic-nya. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah sudah paham dan harapan kita setelah paham ini monggo nanti Bapak Ibu bisa bisa membuat modul ajar sendirilah. Kalaupun ada modul ajar yang kita copy paste baik dari Google ataupun dari sumber lain tidak masalah. Yang penting panjenengan nanti mengedit sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolahan panjenengan masing-masing. Luar biasa. Terima kasih, saya senang sekali dan bangga sekali bisa membersamai Bapak Ibu GPAI Situbondo, ternyata luar biasa. Saya punya janji dengan jenengan akan iya, karena saya dulu waktu ngomong ke jenengan itu saya tidak diperbolehkan buka laptop ya, jadi saya harus istirahat pikiran, harus istirahat badan, sehingga saya belum buka laptop lagi. Nanti insya Allah kalau saya sudah sehat, janji saya akan saya tepati, saya share bentuk hari efektif, pekan efektif ya, RPE, rencana pekan efektif atau minggu efektif kepada panjenengan. Mungkin nanti formnya itu ataukah sama atau tidak dengan jenengan, sama dan butuh penjelasan, insya Allah saya siap akan memberikan penjelasan, tapi nunggu kondisi saya fit dulu. Okay. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Saiful dan teman-teman, luar biasa. Saya sangat senang dan bangga dengan Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, saya pertama kali waktu sharing dengan Pak Saiful itu saya sempat pesimis. Pak Saiful, kok kelihatannya GPAI Situbondo itu ya, kok banyak yang nggak seneng ya ikut pelatihan, karena kan pada waktu kita luring itu kan banyak yang nggak hadir ya.
Gimana ini nanti Pak Saiful, saya sempat pesimis. Tapi ternyata wah luar biasa semangat Bapak Ibu perlu diacungi jempol dan ini nanti perlu kita laporkan ke Kanwil bahwa GPAI Situbondo luar biasa. Untuk membuktikan kalau Bapak Ibu luar biasa, maka harapan kami tugas itu juga segera diselesaikan karena tugas-tugas itu ditunggu oleh Kanwil yang nanti akan launching. Nggih dalem. Nggih. Oh, alhamdulillah. Oh, luar biasa. Oh, nggih alhamdulillah mudah-mudahan beliaunya standby nggih. Mendengarkan. Ngapunten Bunda, saya ada gangguan kesehatan sehingga Zoom yang kemarin memang saya serahkan ke Pak Saiful. Saya percayakan ke Pak Saiful karena kemarin kan hanya mereview dan mereview tugas ya, mereview tugas dan alhamdulillah saya walaupun sekarang no off cam tapi saya bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu tunjukkan bahwa Bapak Ibu GPAI Situbondo adalah GPAI yang hebat, yang luar biasa. Maka tugas yang dari Kanwil berikan kepada panjenengan tolong dikerjakan dengan deadline yang sudah ditentukan tepat waktu karena nanti pihak Kanwil akan melonceng modul kepada GPAI se-Jawa Timur dan Bapak Ibu luar biasa karena di situ ada ada naskah atau ada buah karya dari panjenengan semuanya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah kalau memang Bapak Ibu walaupun PPKB-nya sudah selesai ya, walaupun PPKB-nya sudah selesai, berbagi ilmu itu kan kewajiban ya, kewajiban bagi kita semuanya. Maka tolong grup ini jangan dihapus jika Bapak Ibu pengen sharing lagi dengan kitab, dengan saya terutama dan juga dengan Pak Saiful, saya dengan senang hati untuk berbagi ilmu dengan panjenengan. Asalkan yaitu tadi kondisi saya fit dan memungkinkan. Jadi itu Bapak Ibu monggo ketika nanti saya juga di sini nanti akan membuat webinar ya. Nanti saya akan share KKG Kabupaten saya akan membuat webinar yang sudah masuk di PMM dan itu bisa dibuat Bapak Ibu untuk ngisi di PMM-nya panjenengan. Nanti saya share kalau Bapak Ibu mau ikut ya. Nanti insya Allah narasumbernya saya sendiri. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Jika Allah mentakdirkan kita berbagi ilmu dan sharing bersama. Saya senang dengan GPAI Situbondo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ini. Izin Ustaz ke belakang saya. Bapak Ibu memang ice breaking itu sangat penting sekali ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, apalagi kan di kurikulum merdeka ini walaupun bukan kurikulum merdeka kan sebagai guru kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi memang perlu sekali Bapak Ibu itu punya punya tandon istilahnya punya banyak literatur ice breaking yang untuk ketika panjenengan melihat situasi dan kondisi di kelas anak-anak misalnya lagi sudah boring atau sudah bosan atau ada yang ngantuk, maka ice breaking bisa kalau sebenarnya banyak saya kalau ice breaking tapi kalau di dunia luring ya, kalau di dunia daring ini memang sulit kalau kita mau ice breaking. Oke, nanti kapan-kapan saya punya video pembelajaran yang bagus Bapak Ibu, nanti saya share ke jenengan. Saya dalam satu pembelajaran itu menggunakan beberapa metode, jadi saya gabungkan. Nanti cobalah saya share ke panjenengan semuanya di grup
tapi saya mau itu dulu sih, mau biar sehat dulu. Nanti saya carikan di laptop video-video saya. Saya dulu senang membuat video-video pembelajaran yang menyenangkan itu. Biar buat acuan saja Bapak Ibu nanti bagaimana ketika pembelajaran di dalam kelas. Itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Saiful, saya kembalikan lagi ke jenengan. Oh iya Pak. Ya sebenarnya bisa juga formatif. Intinya kita di dalam melakukan penilaian itu kan kita sebagai guru sudah tahu semua ya, banyak bentuknya, banyak tekniknya. Itu juga bisa semuanya, tapi intinya sesuai dengan tujuan kita, tujuan pembelajaran kita. Jadi umpamanya kalau kita itu pengen yang simple ya bisa, karena waktu kan umpamanya karena waktunya sudah mepet, jadi kita bisa langsung tanya jawab dengan istilahnya pakai teknik lisan ya, tes lisan gitu. Bisa Pak, bisa seperti itu. Dan juga saya mohon maaf ya teman-teman, saya lupa karena ya untungnya ibu pelatih sudah menjelaskan di dalam langkah-langkah yang saya buat itu ya tidak ada ice breakingnya sama sekali. Saya baru sadar itu. Ternyata itu butuh ya pada awal pembelajaran kegiatan pendahuluan itu bisa terus. Dan ketika pada kegiatan inti juga dibutuhkan sebenarnya ketika sudah peserta didik itu sudah kecapean, maka kita buat gairah buat mereka bergairah lagi dengan cara melakukan ice breaking. Jadi bisa ditaruh atau ditambahkan pada kegiatan inti yaitu sebelum melakukan presentasi gitu. Bisa disisipkan di situ. Ya mohon maaf itu masih belum saya cantumkan di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ini saja Pak Saiful. Apakah Oke, menambahi Pak Saiful dan Pak Kholis serta Bapak Ibu yang lainnya. Gini Pak Saiful, memang betul ketika kita tampil pembelajaran di dalam kelas itu memang harus ada ice breaking ya, karena untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi ice breaking itu tidak harus dicantumkan di dalam modul ajar, nggih. Kecuali jika memang ada nyanyi-nyanyian seperti yang saya contohkan kemarin, itu kan biar bisa ditiru oleh yang lain, bisa dicantumkan di situ. Kalau ice breaking yang lain seperti mau memberikan tepuk, usah dicantumkan di modul, nanti Pak modulnya sangat panjang sekali. Kemudian masalah penilaian, Bapak Ibu, di penilaian kan ada formatif dan ada sumatif. Formatif itu ketika dilakukan dalam satu bab, bukan satu bab ya, satu pembelajaran. Seperti kemarin kita contohkan, kita hanya sampai di membaca dan membaca dan menjelaskan atau apa ya. Teknik penilaian kan ada dua, jadi ada tes tulis dan ada tes lesan. Lah betul kata Pak Saiful, kalau CP-nya itu memahami ya, kalau CP-nya memahami, memang itu pasnya dengan tes tulis ya, memahami. Karena kan ya masih
kita butuh tes tulis itu. Jadi di formatifnya bisa. Tapi kalau misalnya panjenengan misalnya tidak memungkinkan untuk membuat tes tulis, ya bisa saja dengan tes lesan, asalkan pertanyaannya itu harus sesuai dengan CP-nya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat asesmen, membuat penilaian itu harus sesuai dengan CP, oh bukan CP, TP ya, harus sesuai dengan TP, harus sesuai dengan TP yang panjenengan buat. Ya, jadi begitu. Baru setelah nanti selesai satu bab, satu 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 elemen ya, satu elemen misalnya Al-Qur'an, baru kita menggunakan soal sumatif, yang mana sumatif itu biar bervariasi, jangan hanya isian saja. Kan ada multi choice, ada pilihan ganda, ada isian, ada uraian, bahkan ada benar salah, ada soal apa namanya itu menjodohkan dan lain sebagainya. Jadi biar anak-anak tidak apa ya, nggak bosen soalnya modelnya itu saja, kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk model-model penilaian pembuatan soal itu. Jadi begitu, Mas. Walaupun di formatifnya kita gunakan seperti menjodohkan atau apa juga enggak masalah. Yang penting tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Itu saja. Terima kasih. Ustadz Soipul, saya pakai HP itu untuk menampilkan apliknya itu agak kesulitan. Jadi gini, Mas Saiful, ngapunten, mungkin tidak harus semuanya bisa mempresentasikan karena mungkin juga waktu ya. Yang jelas semua Bapak Ibu sudah paham dengan contoh presentasi yang sudah dipresentasikan oleh temannya. Jadi kalau memang sudah paham, ketika ada yang kurang sesuai di modul ajarnya, itu bisa disesuaikan dengan yang sudah kita review. Itu aja Pak Saiful. Iya, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ilmiah itu dicukupkan Bapak Saiful, karena apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kholis itu cukup menjadi semacam pencerahan kepada kami pribadi. Jadinya modul ajar yang ditugaskan kepada kami mungkin akan kami selesaikan, karena tadi sudah ada presentasi yang dari Bapak Kholis yang sekiranya menjadi acuan dari ketidakmengertian kami pribadi. Itu Bapak Saiful.
Mungkin Bu Ida Hoti, Pak Saiful, Bu Ida mungkin memberikan statement terakhir mungkin. Monggo kita kasih kesempatan beliau karena ini mungkin Zoom terakhir. Oh, berarti kayaknya beliau enggak ada mungkin. Oh, nggih nggih. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa ta'ala billah. Allahumma shalli ala min fatih wal khatim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma arzuqna wa yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wal Masjidil Mubarakah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wad dhair. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim wa 'alaihim wa Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, sama-sama. Ya, sama-sama. Pak Am tak bisa menampilkan